Syurutu masyru'iyatil udhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Tusannul udhiyatu fi haqqi man wajadat fihi syurutul atiyah. Disunnahkan, sunnah muakkadah, hewan kurban atau udhiyah bagi siapapun, atau menyembelih hewan kurban bagi siapapun yang memenuhi persyaratan berikut, maka dia disunnahkan untuk berkurban. Syarat-syarat berikut. 1. Al-Islam. Fala yukhatab biha ghairul muslim. Harus muslim. Maka perintah menyembelih kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang yang Allah tentukan jenisnya ini, untuk muslim khitabnya, bukan untuk orang kafir. Karena pada Idul Adha di banyak masjid, bahkan mungkin masjid kita pernah enggak? Di masjid-masjid lain ini terjadi. Ada non-muslim, saya pengen kurban. Ini percuma. Karena perintah ini untuk kami, bukan untuk Anda. Kalau Anda ingin berkurban dan kurban itu kemudian bermanfaat untuk Anda sebagai pahala, Anda harus masuk Islam dulu. Kalau misalnya ada orang non-muslim datang, kalau begitu nyumbang barang, oh terima, nggak ada masalah. Hadiah, boleh, no problem. Di antara orang yang kita berikan daging kurban non-muslim, sama juga dengan maksud adalah ta'liful qulub, untuk melunakkan hati mereka. Zakat aja kan mereka kita kasih. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya non-muslim dikasih zakat, non-muslim disebutkan yakni dikasih daging. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu yang pertama, muslim. 2, al-bulugh wal aql. Orangnya sudah baligh, orangnya berakal. Umur 15 lah. Karena kalau misalnya patokannya tumbuh bulu kemaluan, ada yang tidak tumbuh. Kalau patokannya haid, ada yang lambat haidnya. Kalau patokannya mimpi basah, ada yang tidak mimpi basah. Tapi kalau orang itu umurnya panjang, dia akan melewati angka 15. Maka mungkin itu akan lebih mudah. Bulu sudah berumur 15. Wal aql, dan dia berakal, bukan orang gila. Karena akan ada niat yang harus akan ada niat yang harus ditanam. Orang gila tidak bisa bikin niat. Orang gila tidak bisa bikin niat. Maka syarat yang kedua, orangnya harus baligh, orangnya berakal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallaf biha. Maka bagi orang yang belum baligh, orang yang gila, mereka tidak mendapatkan beban untuk perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga, ini juga sangat penting. Al-istita'ah. Syarat yang ketiga, disunnahkannya, disyariatkannya seseorang menyembelih hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha adalah al-istita'ah, kemampuan. Apa arti kemampuan? Wa tatahaqqaqu bi ayyamlika qimatal udhiyati zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzimuhu nafaqatuhu khilala yaumil 'id wa ayyamit tasyrik. Makna kemampuan adalah, kemampuan ini akan terwujud jika seseorang memiliki uang, harga yang bisa dia keluarkan untuk membeli satu bagian dari 7 bagian sapi, 1 bagian dari 7 bagian onta, atau 1 ekor kambing. Zaidah an nafaqatihi, harta ini adalah harta lebih dari nafkah dia sebulan. Wa nafaqati man talzimuhu nafaqatuhu, dan nafkah ini lebih dari nafkah dia yang seharusnya dan orang-orang yang dia tanggung. Jadi mungkin dia punya anak dan istri, dan kemudian uang bulan itu dia keluarkan dan cukup. Dia punya uang lebih dan dia bisa hitung lebihnya ini cukup untuk dia membeli kurban, dan di hari Id sampai hari tasyrik 11, 12, 13 dia yakin dengan perhitungan yang ada dia tidak kelaparan. Betul-betul punya uang lebih untuk membeli 1 ekor kambing misalnya, atau 1 bagian, atau 1/7 sapi, atau 1/7 onta. Maka orang seperti ini dia dianjurkan untuk menyembelih kurban karena lebih, hartanya lebih. Jadi kalau pian misalnya di di awal-awal Dzulhijjah gitu ya, sudah bisa memperkirakan, atau bahkan mungkin di injury time-nya ya, sebelum tanggal 10 saya punya uang lebih. Dan dari tanggal 10 sampai 13 stok makanan saya cukup. Berarti Anda punya lebih. Berkurbanlah.
Sangat dianjurkan untuk berkurban, ini bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan harta kita semua, amin, hingga bisa berkurban ya.